Ah, mantap. Oke, ini mata kuliah apa tadi itu? PAP, Pak. Oke. PAP, Pak. Ya, PAP berarti stumat. Nah, sebentar ya, PAP untuk yang selanjutnya. Kelihatan lah. Halo. Belum, Pak. Belum, Pak. Stumat. Oh, belum di-share, bagaimana mau kelihatan? Nah, ini dia. Kita jadikan satu. Bagaimana view-nya nih? Yalah, oh ini. Mana? Ini. Nah, ada. Perancangan kolom destilasi. Jadi, pakai ini aja lebih. Ini kedengaran nyaring lah. Dengaran, Pak. Kedengaran Pak, jelas kok. Jelas. Kalau jelas. Jelas, Pak, jelas. Baik. Oke, jadi kolom destilasi salah satu juga dianggap sebagai kolom yang tinggi. Kolom ya. Kemudian jenis-jenis destilasi, kerangka pembelajarannya. Ini dari Pak Wahid itu UI. Setahu saya orang UI. Perancangan mekanik kolom, efisiensi talam, dan seterusnya. Nah, ini model-model yang biasa didestilasi. Gitu. Ada satu destilasi yang, tapi kalau bikin yang kayak ABCD ini mending bertingkat aja, nggak usah panjang-panjang. Tapi bertingkat kan lebih mahal sih sebenarnya. Kalau begini kan lebih murah. Tapi lebih rumit kerjaannya. Kalau destilasi bertingkat, fraksinasi, mending lebih mudah begini. Ya. Banyak. Jadi ada sederhana, ada tumpak, kemudian ada destilasi praksini. Ini biasanya yang di minyak bumi itu. Ya, yang kalau yang sederhana biasanya yang sistem batch yang kita biasa di mana di lab-lab. Dan untuk kukus steam distillation biasanya mending pakai boiler pembangkit steam ya daripada bikin destilasi kukus. Kalau misalnya kalau untuk membangkitkan kukus. Kecuali kalau untuk mengambil zat yang mudah menguap, nah baru pakai destilasi ini. Kemudian ada juga reactive distillation. Nah, yang terakhir ini beberapa reaksi terjadi di dalam sehingga, nah ini yang sederhana. Dari yang sederhana seperti biasa kita kalau di lab ya saya kira cukup mudah memahaminya. Ini tumpak biasa satu-satu. Kemudian semi batch ada umpannya. Kalau ini tidak ada umpannya, maksudnya diumpankan langsung sekali jalan, ya gitu. Keluarkan, sekali jalan keluarkan. Ini ada semi batch, ada umpan beberapa bagian dan seterusnya. Kemudian ini fraksinasi yang biasa dipakai di kolom minyak, di destilasi. Fraksinasi minyak bumi yang paling intinya cuma satu, ini ngasih panas saja, ya. Tapi dengan panas-panas tertentu. Masing-masing fraksi atau tingkatan itu bisa dibuatkan pemanas yang konstan di dalamnya supaya bisa mengambil fraksinya masing-masing lebih baik. Gitu. Jadi tergantung nanti pada titik didih berapa sampai berapa dia kan. Dari 50 sampai 85 misalnya untuk bensin dan seterusnya untuk fraksinasi.
Ini kolom destilasi yang biasa kita desain kalau untuk dengan total kondensornya, ya, dengan boiler di bawahnya dan seterusnya. Jadi ada bottom product, ada produk destilat atas. Jadi ada produk atas, produk bawah. Nah, biasanya kita tergantung nanti dalamnya mau apa. Nah, ini partial kondensornya. Nah, gitu. Destilasi kukus. Nah, untuk menyuling produk-produk yang sensitif terhadap panas biasanya. Jadi untuk ngambil campuran yang titik didihnya lebih tinggi. Biasanya lebih besar daripada pelarutnya, sehingga dia lebih mudah menguap. Setelah itu baru kita kondensor, kita kondensasi, kemudian kita ambil hasilnya. Gitu. Nah, ini reaktif destilasi. Jadi yang rumit-rumit tadi, yang ada reaktornya, kemudian ada refluxnya, ada destilasinya juga, kemudian ada bottom colornya, ada pendingin bawahnya dan seterusnya. Nah, itu jadikan satu dalam bentuk kolom destilasi reaktif distillation. Jadi begitu. Ini lebih simpel pekerjaannya, operatornya lebih sedikit, kemudian tingkat kerumitannya lebih mudah dibanding yang destilasi yang lazim itu. Daripada jadi mending pakai reaktif destilasi, ya. Nah, keuntungan destilasi reaktif, pembatasan keseimbangan kimia teratasi karena beberapa produk saat ini banyak produk-produk yang mengganggu dihilangkan, terutama yang samping-samping karena langsung dihilang. Itu ada beberapa kan. Ini kan semua bagian-bagian yang hilang kan, produk-produk samping. Nah, gitu. Penghematan energi. Bayangkan ini semua punya energi. Setiap alat ini ada energinya. Ada reaktor, ada bottom cooler, ada feed preheater, ada kondensor, ada reflux, ada destilasi sendiri, ada reboiler. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 minimal minimal alat ini membutuhkan energi yang besar akhirnya. Selain destilasi sendiri punya energi yang besar juga untuk penggunaannya. Dengan reaktif destilasi menjadi lebih itu. Panas reaksi dapat digunakan untuk destilasinya. Jadi di dalam kan dia. Nah, rectifying reactive sectionnya ini jadi ada 3 tingkatan sih sebenarnya. Dia ada stripping sectionnya, kemudian ada reactive sectionnya, kemudian ada rectifying sectionnya. Jadi ketiga ini jadi satu alat. Nah, jadi tinggal memisahkan apa dia reaksikan dan seterusnya. Jadi panasnya dipakai untuk reaksinya. Semuanya malah dipakai. Kan ini jadi satu reboilernya. Ya, reboilernya ini yang dipakai untuk mengontrol suhu di stripping. Nah, yang di atasnya itu tinggal diukur, disesuaikan dengan reaktifnya, reaksi. Jadi panasnya itu dipakai. Panas reaksi digunakan untuk destilasi. Nah, jadi panas yang dihasilkan dari atas ini juga dipakai untuk pemanasan pada reaksi, termasuk pada persoalan rectifying-nya. Jadi banyak keuntungan ketika memakai ini. Tapi rumit. Ya. Maksudnya dibanding penggunaan ini, menggunakan destilasi yang banyak alat, mending ini. Tapi mendesainnya juga harus lumayan. Ya. Tapi sekarang juga sudah mudah. Biaya kurang. Nah, biaya modal terkurangi. Hanya perlu satu bejana saja. Kalau ini kan banyak. Nah, gitu. Jadi banyak. Saya pakai handset aja ya. Kemudian, halo, kedengaran? Dengar, Pak. Oke. Nah, kemudian, contoh MTBE dan metilastat. Jadi banyak dipakai untuk ini.
jenis modifikasi destilasi. Jadi banyak ya, destilasi itu banyak dimodif-modif untuk mencari, memudahkan ketiga hal ini di atas. Jadi ada keseimbangan, kemudian penghematan energi, sama biaya yang lebih murah. Makanya dibuat penyederhanaannya. Bayangkan kalau destilasi bertingkat 3 kali, kan mending bikin fraksi nasi 3 kali. Ya, dengan sekali umpan. Kalau ini kan banyak umpan. Ya, ini umpan, ini panas, ini di mana. Kalau ini kan cuma 1 kali diukur, dan seterusnya. Jadi bisa. Jenis-jenis kolom destilasi froksinasi ada atmosferik, ada vakum, hidrokarbon ringan, dan seterusnya. Crude oil atmosferik, tergantung nanti dari posisi 3 destilasi. Minyak bumi ada bottomnya, destilasi vakum. Kadang-kadang begitu. Destilasi hidrokarbon ringan. Yang bottom produknya pasti destilasi yang berat, pakai vakum jadinya. Gitu. Nah ini pelajaran yang petrokimia yang kau pelajari semua. Kita lewat, nah contoh. Ini ada beberapa desain perancangan dari destilasi ini. Tugas akhir. Nah di UI tugas akhirnya itu tidak mesti harus bikin pabrik. Ini tugas akhir perancangan proses mekanik kolom destilasi atmosferik. Ya, ada beberapa perguruan tinggi teknik kimianya itu yang tidak mewajibkan untuk tugas akhir, ya ada. Tapi kalau ini kan dari jurusan teknik gas minyak, ya, kalau bukan teknik kimia ini jurusan teknik bukan. Nah ini jenis-jenis destilasi HK ringan, hidrokarbon ini maksudnya ya, karbon ringan. Tapi kalau lebih mudah, ini kan perancangan. Karena kalau misalnya lebih mudah dan lebih baik pakai 2 kali destilasi, ya memang harus pakai 2 kali daripada bikin fraksinasi. Karena fraksinasi kan ongkosnya lebih mahal jadinya nanti. Gitu. Apalagi kalau cuma 3, mending bikin 3 kali aja. Kecuali kalau dia banyak fraksi di dalamnya, sehingga harus membuat banyak juga. Atmosferik. Langkah pertama pemisahan minyak bumi menjadi berbagai macam fraksi. Ini dapat berupa dan seterusnya. Ini hanya keterangan ya. Yang mau kita cari itu desainnya. Jenis destilasi atmosferik, jenis U, jenis A, jenis R. Jadi ada 3 atmosferiknya. Jenis U, unreflux, kemudian pump around reflux, kemudian pump back reflux. Ini aja sebenarnya diambil sebenarnya baru pump around ini semua. Yang saya bilang tadi beberapa dapat diatur suhunya yang di atmosferik begitu, karena memang sengaja agar bisa mengambil produk-produk yang kita butuhkan. Ini kan kerosin, ini diesel, kemudian ini gas oilnya kembali. Ya, jadi residu yang bagian bawah. Ini kan nafta pastilah bagian atas, karena gas-gas semua pasti yang udah menguap pasti paling atas. Bensin ya tengah di bawahnya, atau aftur dan seterusnya itu di bagian bawahnya. Kita bisa mengatur beberapa refluxnya untuk itu. Jadi kemudian bisa juga mengatur beberapa sistem panasnya. Jadi semacam reboilernya ya. Reboiler begini. Sebentar ya, ada telepon. Halo. Waalaikumsalam. Kenapa? Iya, itu tadi mau ngasih tahu yang batalin nggak jadi teman-teman, karena factory-nya satu dan lain hal pokoknya. Oke, thank you ya. Tapi tetap aja buat aja untuk hari Jumat itu tetap ya
Ada? Oh, iya kah? Boleh, boleh. Terserah aja, nanti waktu kita sambil ngambil data juga lagi kalau gitu. Kurang kan? Nah, malam ya. Berarti kita harus berangkat lagi. Yang ambil hotel yang 6 malam ya. Baik, baik. Nanti saya tanya Bu Cek. Ya, nanti saya tanya Bu Cek. Iya, iya. Ya, ya, kasih ya. Ya, yuk. Yuk, salam. Nah, sampai mana tadi? Sampai mana tadi dia? Kita ke atas. Mana dia? Oh, kelewatan banyak. Nah, ini. Nah, ini. Beberapa reed boiler kan kita butuhkan ini. Mana dia? Ini. Nah, ini. Ini kan, jadi kita butuh. Kalau di fraksi mana tadi? Ini. Nah, ini. Kan around, ini tinggal kita pertahankan suhunya sesuai dengan, jadi tidak menekan reed boiler yang ada di bawah saja, tidak. Tapi juga bisa dipertahankan dengan menambah bumper round-nya untuk membuat suhunya menjadi suhu yang sesuai dengan fraksinya masing-masing, kerosin, steam atau minyak tanah atau apa saja, atau diesel, atau misal ini kan kerosin tuh bensin mau ngambil premium kah atau pertalite kah, itu kan nanti sebenarnya campurannya. Oke, gitu. Nah, ini dia modelnya. Ini top dan seterusnya. Jadi tinggal jenis U, unreflux, pengambilan kalor hanya pada kondensor puncak dengan suhu yang rendah. Ini menyebabkan lalu uap dan cairan melintasi kolom membesar secara tajam di bawah ke puncak kolom. Ya. Kemudian ukuran kolom berdasarkan aliran bahan pada piring puncak menjadi besar. Ukuran kolom harusnya begitu. Karena memang ini karena perubahan-perubahan temperatur, perubahan-perubahan perilaku lidah. Diameter kolom jenis ini paling besar dibanding jenis A dan R unreflux. Nah, ada apa? Ada iklan lewat. Itulah. Mana? Orang lagi kuliah ini. Oke, nah begitu. Ini modelnya. Kemudian jenis A, around reflux, menarikan aliran di antara dua aliran produk. Aliran tersebut didinginkan dan dimasukkan kembali ke dalam. Nah, ini. Ini kan menjadi dingin. Kalau tuh menjadi dingin, terdinginkan sih sebenarnya. Kemudian dikembalikan. Nah, gitu. Sengaja ini kan tadinya panas nih, dikurangi suhunya, kemudian dikembalikan supaya cepat perubahannya. Gitu. Makanya dia butuh yang ini around reflux-nya tadi itu. Gitu. Kemudian keuntungan jenis A memanfaatkan kalor yang dikeluarkan oleh pendingin reflux untuk memanaskan minyak bumi. Nah, kerugiannya pengembalian aliran itu memerlukan 3 piring. Ini 1, 2, 3. Jadi di atas piring ini. Dikembali 1, 2, 3. Nah, yang dianggap sebagai satu piring efektif. Jadi ini dianggap sebagai satu piring efektif karena harus ada penyangga, harus ada yang mengalirkannya ke yang tempat untuk naruh piringnya, untuk
Oh, halo. Mana orangnya ini? Ya, Pak. Baik. Hadir, Pak. Ya. Eh, siapa hostnya? Minta izin nge-share screen lagi. Hostnya belum masuk, Pak. Oh, kok bisa? Bagaimana caranya? Randy, where are you? Hah? Iya, nggak ada Nggak host. ada yang jadi? Iya, Pak. Randy, Pak, belum masuk. Oh, dia izin izin apa sih namanya? Present, Pak. Iya. Nggak tahu ada kegiatan apa katanya. Nah, bagaimana? Oh, Jadi siapa nih yang jadi host? Nggak ada host dong. tidak ada, Pak. Itulah. Bagaimana caranya? Sebentar dulu. Kita keluar dulu. Baru saya keluar dulu ya. Ya. Ayo, kita mulai lagi ya. Sampai mana tadi sudah itu? Oh, ini dia. Nah. Oke. Jadi keuntungannya ada 3 piring ini. 1. Sebenarnya dari sini malah. 1, 2, 3 ini. Dianggap karena ini tumpahan dari fluidanya akan di recycle, di reflux kembali ke atas, gitu, diumpankan kembali ke dalam kolom destilasi. Ini menjaga keseimbangan kolom sih sebenarnya, ya. Karena cairan yang dikembalikan dalam kolom itu untuk zona yang dimasuki. Jadi kembali mutar di sini aja, tidak ada. Biasanya kan destilasi kan sampai telur ke bawah, nanti naik lagi 1 dan seterusnya. Gitu. Sehingga dianggap jadi 1 piring efektif. Padahal sebenarnya ada 3 plate, 3 piring. Gitu. Jenis air pendingin reflux dilakukan dengan bersamaan dengan keluarnya produk samping. Reflux ini adalah cairan dalam keseimbangan piring yang dimasuki. Keuntungannya, selain memanfaatkan kalori refluxnya untuk pemanasan umpan, juga untuk memerlukan piring tambahan untuk keperluan vaksinasi pada daerah yang dimasuki reflux. Jenis ini yang paling ekonomis. Ya, jadi di antara, ntar kita lihat. Nah ini jadi yang paling ekonomis. Destilasi vakum, lanjut dari destilasi atmosferik ya. Hasilnya gas, ringan dan berat, tarnya vakum. Kemudian produk-produk tersebut perlu ditingkatkan nilainya dan unit-unit selanjutnya terjadi pada tekanan vakum untuk menjaga suhu agar tidak melebihi yang diizinkan sehingga terhindar dari perengkahan. Suhunya tergantung dari spesifikasi umpan. Jadi umpan yang diukur dulu berapa karakteristiknya sehingga kita bisa memvakumkan tekanan di dalam destilasinya. Nah, ini fungsinya juga menjaga ya, terutama pada renggangan temperatur yang besar. Bisa dilihat bahwa mana yang sederhana. Nah, ini kan panjang ya. Akan terjadi perubahan temperatur yang merenggang yang banyak ya jika hal itu tidak dijaga. Makanya modifikasi dari destilasi itu lebih banyak pada persoalan temperaturnya. Jadi makanya di sini makanya ini untuk kolom destilasi atmosferik ada 3 jenis kan. Yang pertama menjaga temperatur dari bahan yang mau diambil kayak kerosin itu dijaga. Kemudian dieselnya dijaga juga. Semuanya dijagain. Jadi karena perenggangan dari temperatur besar, jika tidak ada ini, temperatur ini juga terlalu besar. Dan mungkin produknya juga bisa saja nanti masih banyak campurannya. Jadi harus banyak. Ini kan perbedaan temperaturnya besar kelihatan. Ya.
Nah, begitu. Ini makanya di vakum itu dibuat begitu. Dibuat vakum supaya tidak terjadi perbedaan temperatur yang besar atau melebihi dari yang diizinkan. Jadi misalnya kalau di bensin atau kerosin 50 sampai 85 itu range-nya bensin. Nah, kadang-kadang nanti bisa terlalu turun atau bisa terlalu naik. Nah, sehingga bisa untuk menjaganya kondisinya divakumkan. Nah, tetapi kita tetap harus mengetahui spesifikasi umpannya. Nah, produk destilat dan residu. Pemanfaatan destilat dan residu tergantung dari kandungan umpan minyak buminya, jenis kilangnya, unit proses lanjutannya, penjualan produknya. Nah, ini kita ada beberapa contoh gas oil untuk unit catalytic cracking, umpan untuk hydrothermal dan hydrocracker sebagai bahan bakar dan aspal. Fungsi umum kolom vakum ini adalah memanfaatkan secara maksimal residu yang mungkin dari minyak bumi, mendapatkan spesifik produk dari residu sebaik pada destilat atmosfer. Oke, ini sama aja. Ini kan produknya saja ini. Kita lewatkan saja. Yang hubungannya dengan produk kita lewatkan. Nah, jenis kontak dalam kolom itu ada beberapa. Destilasi dibagi menjadi berdasarkan jenis permukaan kontaknya. Ada talam, tri-column, kemudian ada isian, packing. Packing yang kemarin yang kita sudah ceritakan itu. Nah, sekarang ini talamnya. Talam. Media untuk memperluas permukaan kontak, fase, air, dan uap cair adalah talam. Jadi talam itu yang model piring-piring itu, tray yang modelnya. Nah, tergantung nanti. Di dalamnya bisa tergantung isiannya kan. Kalau reaktif destilasi tadi, saya kembali dulu. Nah ini M1. Nah ini ada boleh terbang, bisa juga diisi di kolom-kolomnya ini. Serah kebetulan ini section strippingnya cuma talam juga, nah, gitu. Kalau packing terserah mau ngisi apa dalamnya, gitu. Pada talam ini terjadi proses pemisahan antara komponen dalam kolom destilasi. Fase cair melalui talam-talam ini ke bagian bawah secara vertikal dan horizontal. Pada fase uap akan menuju ke atas kolom melalui talam-talam itu secara vertikal. Dia di cairan secara horizontal karena talamnya kan bersilangan dengan kolomnya sendiri. Jadi dia talamnya memang seperti talam, seperti talam, cuma motor ada lubang-lubang untuk bisa lalunya gas atau udara di atasnya gitu. Dan bentuk gasnya, uap-uapnya ini. Jadi naik ke atas. Sama kalau destilasi yang kosong, yang tidak ada destilasi biasa, nah itu kalau kita isiin talam atau kita packing, nah, begitulah modelnya. Terjadi kontak antara uap yang mengalir dari bawah dan cairan yang ada di dalam. Ya. Selain uapnya memberikan panas, sehingga terjadi hal-hal produk-produk yang dibutuhkan akan ditangkap di talam itu, sehingga dia mengalir ke sisi-sisi yang di produknya yang bersama. Ada dua jenis talam, umum dan khusus. Ya, jenis tray umum, bubble cap tray, shift tray, dual flow tray, valve tray. Dan jenis khususnya flex tray, coach, ballast tray. Mana? Glitch, ballast tray dan seterusnya. Ini model-model pemilihan jenis talam tabel. Ini sangat rendah efisiensinya ya. Rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi. Kapasitasnya tinggi, jauh tekanan rendah ke menengah. Kalau rasio tandongnya dan ini tinggal dilihat. Bubble cap tray. Nah ini ada seperti mangkok yang menangkap. Jadi nanti dia lewat laluannya itu naik
uap-uapnya itu like yang ada arah ini, naik semua ke situ, semua ya keluar sini, begitu semua. Jadi ada di kiri kanan ini ada lubang. Jadi model seperti, nah begitu. Model di apa ya? Kalau di alat rumah tangga itu seperti kepalanya, tutupnya apa ya? Rice cooker. Ada rice cooker di rumah yang untuk keluarnya uap di samping. Nah, begitu modelnya. Nah, cuman ini kan banyak. Berjejer-jejer di atas begitu. Jadi uapnya itu ngalir lewat situ, keluar lewat situ. Nanti dia bersentuhan, disinilah juga dia bersentuhan dengan mana tadi kontak antara uap yang mengalir dari bawah dengan cairan yang ada di talam. Nah itu. Di sininya banyak cairan nanti tuh. Di sini makanya keluar ya. Gitu. Talam yang memiliki lubang-lubang atau perforated tray dengan cap topi. Ada itu kuncup ya, seperti tudung dari lubang-lubang talam. Topi-topi itu biasanya terpasang dengan beberapa slot atau lubang tempat uap keluar. Nah ini contohnya begitu. Ini topi, dianggap topinya. Kemudian ini ada semacam pipa penyangga yang juga berlubang, lubang-lubang pinggir kiri kanan. Sehingga dia topinya gitu. Nah, fase cair terperangkap di atas talam pada ketinggian yang sejajar dengan ketinggian weir. Dan uap mengalir melalui cairan tersebut menimbulkan gelembung yang memungkinkan talam itu bekerja pada tekanan rendah sekalipun. Misalnya ada air di kiri kanannya, maka uapnya tetap karena memang tekanannya rendah. Kemudian BC, semua aplikasi kecuali pada proses yang bentuk proses cooking, pembuatan polimer, nah yang memiliki faktor pengotor, cooling factor yang tinggi, di mana uap laju alir sangat rendah. Jadi bubble cup tray ini lumayan ya. Tapi tergantung umpan ya, tergantung umpan. Ini juga sering terjadi fouling motor, kerak di topi-topi dan pipa penyangga itu. Nah, pipa penyangganya di sini kiri kanannya itu banyak biasa lubang. Makanya kadang-kadang kalau banyak keraknya ya dicuci, diulang ini pengotornya. Sieve tray. Talang berlubang-lubang tempat uap keluar menuju atas kolom dan memberikan efek multiforis. Kecepatan aliran uap menjaga aliran cairan agar tidak mengalir melalui lubang. Ini lubang-lubangnya ini semua. Dan seterusnya. Ini dijaga ada ketinggian, kemudian lajunya, tekanannya seberapa. Karena juga kadang-kadang kalau ini sering flooding, ya jadi tidak boleh terlalu banyak air yang terperangkap sehingga uap yang naik ke atas bisa lewat sehingga kontak efektif antara fluida cair dengan fluida uapnya bisa terjadi. Nah, kecepatan aliran menjaga, makanya kecepatan aliran uap menjaga aliran cairan agar tidak melalui lubang yang begitu banyak mengalir. Biaya turn down sieve tray-nya dapat dipermurah dengan menggunakan laju alir uap yang rendah, sehingga cairan mengalir ke lubang aliran dapat di-bypass melalui beberapa talam, tapi ini menurunkan efisiensi, ya. Karena kan yang diharap adalah kontak intensif antara uap dan fluida cairnya. Jadi fluida uap kedua-duanya harus kontak yang intensif. Ada iklan lagi. Cairan akan mengalir melalui talam dan melewati outlet weir, lalu turun melalui daun kamar menuju talam di bawahnya. Dan seterusnya begitu. Kalau tanya, ini kan banyak berjejer bersusun-susun. Kemudian sieve tray. Sistem pemisahan kontinu dengan kapasitas aliran sangat rendah yang mengutamakan kemudahan perawatan. Biasa digunakan untuk sistem pemisahan mengandung endapan padat. Tidak dapat digunakan untuk pemisahan yang mengandung garam yang dioperasikan pada keadaan panas dan kering karena dapat menyebabkan lubang hole tersurat. Karena kotoran banyak. Jadi kerak apalagi
temperatur tambah tinggi, suhunya kering, tambah banyak. Nah ini dia jadi satu ini meloncat sini. Ini kan nanti kontaknya itu terjadi di sini. Atau di lubang-lubang kecil di sini ada lubang-lubang yang di tengah-tengah ini. Nah di tengah-tengah sini yang saya tunjukkan di kursor ini ada lubang-lubang juga di sini. Nah, makanya namanya shift try. Nah ini lompatan. Ini kan di satu-satu terus. Gitu. Ini anunya bypassnya. Gitu. Ini yang bypass tadi mana? Nah ini. Gitu. Dual flow try. Dual flow try adalah shift try tanpa daun kamar. Talang ini beroperasi dengan uap naik ke atas melalui lubang pada talam dan kontak dengan cairan. Cairan melawan melalui lubang dan seterusnya. Secara acak melalui lubang dan tidak terbentuk aliran cairan yang terus-menerus melalui lubang yang sama. Oh ya, ini kadang-kadang sering terjadi. Sering terjadi tunneling. Ada lubang tersendiri. Sama yang saya bilang cerita di paret itu, yang kadang-kadang aliran itu aja yang dilaluinya. Nah, sehingga nanti kalau ada penyumbat, nanti baru dia cari yang lain. Itu rupanya perilaku umum dari aliran. Try. Dalam dengan katupnya model valve. Sebenarnya katup valve yang bagian dalam, maksudnya bisa berputar, bisa diapain. Jadi dia bisa nah, tapi ini katupnya itu aja, lubang-lubangnya. Dalam di katup di atas laju ada mengalir, batas tinggi bukan dikendalikan struktur dudukan bagian katup bawah. Ini sebenarnya modifikasi juga dari, saya naik kembali ke atas ya. Yang ini loh, ini modifikasi dari yang begini-begini. Ya, jadi agar mudah perawatannya ada apa, makanya dibuat yang lebih simpel, lebih apa, karena kalau dia bila laju uap jatuh bukan katup akan berkurang atau bahkan menutup hole, mencegah cairan membasahi lubang. Valve tray sangat baik digunakan untuk laju alir yang rendah sehingga didapatkan harga turn down daerah operasi untuk sistem agar dapat berjalan normal yang tinggi. Penggunanya baik untuk operasi dengan laju cairan yang rendah, rasio turn down-nya tinggi. Gitu. Jadi semacam katup-katup. Flex tray top. Valve tray dengan katup-katup dapat diangkat beroperasi seperti cek valve. Nah, jadi kapasitasnya melebihi kapasitas shift tray dan dapat beroperasi dengan efisiensi konstan pada rentang operasi yang besar. Keuntungannya kapasitasnya besar, efisiensinya tinggi pada rentang operasi yang luas, dapat dilalui lebih lama daripada menggunakan dari sistemnya yang sering terjadi pada shift tray tadi, pada fouling yang tadi penutupan pada lubang. Jenis valve ini telah dimodifikasi dengan ditambah plasticity, jadi sehingga dapat mengurangi problem ketidakstabilan pada penggunaan valve tray. Di banyak. Biasanya tambah hari itu tambah bagus aja operasi atau proses di industri, sehingga menuju ke efisiensi yang lebih tinggi. Keuntungan balas tray dapat beroperasi dengan utilitas minimum pada rentang laju umpan yang lebar, karena adanya derajat fleksibilitas dari kolom jenis ini. Efisiensinya tinggi yang ini. Ya. Sistem vakum kombinasi antara jatuh tekanan yang rendah dan efisiensi tinggi menjadinya jauh lebih rendah. Nanti kalau kamu bisa juga mendesainnya beberapa gabungan dari semuanya juga, kalau hebat tambah juga, gitu ya. Nah kalau isian nggak usah, ini yang kemarin kita gunakan. Yang pasti isian packing semua isinya. Gitu. Tujuan penggunaan isian nggak usah lewat. Ini isiannya itu macam-macam isian. Nah ini yang kemarin juga kan, ring, barrel, Intalux dan seterusnya. Jadi ini modifikasi semuanya. Oke, yang penting intinya satu, kontak sempurna, intensif antara fluida cair dan gas uapnya. Resik, ring,
parallel lacing, bare saddle, interlock saddle, wear base packing, dan sebagainya. Nah, gini. Ini nanti kamu baca aja ini. Kita laju aja dulu, kita cari. Oh, nah, sudah setengah 12. Oke, saya kira sekian aja. Saya kira waktunya panjang. Basis perancangan. Basis perancangan itu sebenarnya itu spesifikasi produknya, penentuan kondisi operasinya, neraca massa dan energinya, perhitungan cap tray-nya. Nah, itu aja. Yang pasti juga jenis-jenis spesifikasi. Penting itu. Untuk perancangan itu ini aja. Nggak ribet saya kira ya. Jenisnya, nah, kasusnya boleh ini. Oh. Nah, tinggal dicari toh atas bawah berapa ya, sehingga kita bisa ngelihat kondisi operasinya. Itu yang penting itu. Jadi cari seminimal mungkin kondisi operasinya. Tapi biasanya di soal-soal kalau di perancangan kan biasanya kita tidak tinggal tentukan ya. Tinggal berapa, tekanannya berapa. Ya, yang pasti satu, harus tahu dulu karakteristik bahan umpannya. Sehingga kita mendekatinya dengan temperaturnya. Jadi begitu. Titik didih yang penting itu. Titik didih, titik leleh, kemudian viskositas, densitas, kelarutan. Nah, itu baru kita masukkan ini. Baru kita bisa tentukan berapa banyak, berapa kondisi operasinya. Nah, contoh penentuan kondisinya, tekanan operasi, menggunakan kondensor beroperasi pada ya, tentukan suhu bagian atas, bagian bawah kolom. Tapi didasari dengan karakteristik dari bahan yang mau diumpankan ya, penentuan ini. Jadi jangan langsung tiba-tiba mau pakai ini saja, enggak. Jadi jangan juga itu. Lihat dulu kondisi operasi dari karakteristik MSDS bahan yang mau diumpan. Jadi harus itu. Nah, ini sudah tambah rumit ya. Tapi kita tetap melihat tabel. Gampangnya itu tabel. Ya, nah, kaplos hidrokarbon, suhu tinggi, suhu rendah, nah, estimasi titik didih dan titik embun. Nah, makanya kita cari dulu satu-satu. Ya, gunakan De-Vries curve untuk menentukan nilai K. Konstanta keseimbangan untuk komponen tertentu, nah, cari. Kalau dapat sudah, tinggal dikalikan. Ya, tinggal dikalikan. Nanti nah, dew point dan seterusnya. Ini juga sudah dituntun sampai ke nah, ini suhu umpan ya. Berapa suhu umpan yang paling bagus tetap juga kita cari. Ya. Bubble cap tray untuk bubble point calculation pada umpan tetap dicari. Nanti berapa kira-kira yang pas untuk setiap semuanya tadi itu. Nah, agar bisa mendekati ke suhu normal operasi dari si kolom ya, destilasinya. Suhu bawahnya didapatkan dengan bubble point calculation pada bagian bawah. Untuk dead furnacer-nya suhu bawah adalah 105 seperti itu kan pada dan seterusnya. Nah, ini kan dapat sudah. Jadi itu yang penting, yang kita harus pahami itu tentuan kondisi operasi. Jadi begini, satu-satu kan diumpan, dicari. Tidak serta-merta kita mendesainnya.
banyak. Apa contoh tentukan suhu operasi dari sebuah pemisahan butana. Dioperasikan pada 8,3 bar dengan komposisi umpan sebagai berikut. Ini komposisi umpannya. Nah, kita cari K-nya dulu pada 8,3 bar. Semuanya. Ini. Nanti saya kasihnya bikin dapat lagi 120, 8,3, 8,44 bar. Ya. Membuat model industri dan seterusnya. Ini dengan saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian nanti saya share di kita ujiannya kapan? Nul ini sama-sama kah? Sama perancangan proses pesertanya. Halo. Beda kayaknya, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Beberapa Beda, aja ya. yang sama. Oh, berapa aja yang sama? Sudah, kalau gitu. Nanti saya kasih kerja di rumah aja berarti ya. Ini nanti kalau mudah-mudahan bisa dapat kolom destilasi aja yang agak tidak terlalu sulit. Saya kira itu aja. Pak, UAS-nya dari Bapak aja, Pak? Begini, kalau Pak Tony bikin kah? Nah, belum tahu juga, Pak. Nggak tahu sih, Pak. Kalau dia buat, saya nggak usah. Saya kasih aja. Kalau dia Oke, nanti ditanyakan, Pak. Kalau dia buat, nah bagus saya. Ya, nanti Pak Tony dulu. Tanya Pak Tony dulu. Dia buat UAS kah? Bilang juga. Kalau Bapak bikin UAS, bikin Pak, dia cuma bikin UTS aja. Kalau Bapak nggak buat, kemudian Pak Kahar yang buat, Pak Anu UTS aja begitu. Jadi satu-satu. Oke. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sejahtera. Kenapa? Ini Pak, jam tambahan untuk anunya ada nggak Pak? Untuk tugas Pak? Kenapa? Waktu tambahan untuk tugas Pak? Tugas. Oh iya ya, ada tugas ya kemarinnya. Sama yang pasti kumpulnya ke siapa? Fikri. Kumpulnya Iya, ke Fikri. Nah, baru nanti Minta tambahan waktu, Pak. berapa lama? Besok ya Pak, besok aja Pak, sehari aja. Boleh. Besok Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih Pak. Ya. Mantap. Demikian Besok saya habis kira. sisa, Pak. Ya. Habis sisa, habis subuh aja. Malam kah? Oke. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Senang semua. Yang di luar Mantap kota yang apa? Frankie. Ini dulu, Frank. Tidur, ya. Masa tidur. Frankie? Apa bangun? Nggak ada yang beri. Kan ke kamu ya. Ini sudah Di luar kota belum ditanyakan, cuy. Kasihan Kristen sudah selesai. Dia mengumpul. Parah banget ini. Kalau mau ada orang Sorry, Ton, sorry, Ton. Makanya rajin Yang kayak di luar kota Kristen. itu gimana pengumpulannya? Yang Alah, file Bang. kayak apa? Kirimnya ke Aku siapa? belum ngerjakan ini, Cok. Baru cari Itu yang kertas. file. Kayaknya harus kepikir. Wah, Kayaknya gara-gara kepikir kita juga. Kristen jadi Jadikan tidak satu aja sama ngumpulin. Fikri. Enggak. Aku main kirim ke kamu ya. Kamera, Cok. Pik. Keren. Sudah. Melamar kamu, Min. Oke, Wih, jadinya melamar. Edo, kamu comel. Edo, ganteng. Terima kasih. Jadi semua pikirin Lamar. jadikan satu. Di email Fikri aja kan ya. Lamar. Melamar Udah kamu, nggak Min. tahu. Kamu lamar kak, aku tahu. Oke, Randy. Mending bagi-bagi. SS Ren, bisanya setiap SS nggak ada muka aku, Cok. Tahu kemana? Keluar. Ren, sudah di screenshot kan? Belum. Cantik dulu. Itu sudah di grup itu. Kata bapak nggak usah Tanya aja di lama, screenshot.
kirim-kirim lah jawabannya. Kirim-kirim. Jalan-jalan ke Tenggarong. Salin ini repot. Bawa nasi sebakul. Aduh, cakep. Woi, jangan banyak omong. Ren, kalau sudah dia kan? bakul. Nge-live ini Ren. Ya, aku N ya. Modar siang goblok. Silakan.